Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Buat kalian yang baru ketemu sama kakak, kenalan dulu ya, Kak Ajeng, tutor matematika di Bimbel 3 MTC. Kita mulai aja ya. Jadi hari ini tuh kita mau sesi pertama ngebahas pengetahuan kuantitatif. Jadi kita bakal bahas pengetahuan kuantitatif. Kalian boleh siapkan kertas sama pensil atau pulpen ya. Jadi bisa ngotret juga, ikutan ngotret kayak gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari nomor 1 di sini. Jika Rn sama dengan Rn-1 dikurangi 1 dikali Rn-2, di mana R1-nya 2 dan R2-nya 3. Untuk N-nya lebih besar dari 2, maka nilai R5 berapa? Nah, di sini tuh ada persamaannya ya. Persamaannya itu, jadi kita ikutin persamaan Rn. Nah, kita ulang ya. Jadi di sini ada Rn. Jadi di sini ada Rn sama dengan Rn-1. Nah, N itu adalah variabel, jadi bisa diganti sama angka sesuai soalnya aja. Terus di sini dikali katanya Rn dikurangi 2. Jadi N-nya dikurangi 2. Yang ditanya itu kan nilai R5. Jadi kita langsung substitusi aja. Jadi di sini N-nya kita ganti sama 5. Jadi R5 itu, nah setiap N, jadi setiap N di persamaan ini kalian ganti sama 5. Jadi kan karena itu persamaan, jadi sama aja kayak fungsi gitu. Kalian langsung ganti sama 5. Jadi kita punya di sini R5 dikurangi 1, berarti ini min 1 dikali R5 dikurangin 2. Oke, berarti R5 ini sama dengan 5 kurangi 1 itu 4 kan. Jadi R4 dikurangi 1, terus dikali 5 kurangi 2, R3. Nah, jadi untuk mendapatkan soal yang diinginkan, pertanyaan diinginkan R5. Berarti kita butuh R4 sama R3. Nah, berarti kita masukin lagi ke persamaan. Di sini kita kotak dulu ya. Jadi kita mau nyari R3. Berarti R3 masukin juga ke persamaan. Jadi masukin ke persamaan, ke sini N-nya ganti sama 3. Jadi 3 kurangi 1, jadi R2. Terus masukin ke sini juga 3 kurangi 2, jadi R1. Nah, jadi di sini R3 itu adalah tadi kan 3 kurangi 1 itu 2, R2 nih. Dikurangin 1, terus di sini dikali. N-nya diganti sama 3, 3 kurangi 2, berarti dia jadi 1, R1. Nah, diketahui kan di sini ada nih, ternyata R2-nya itu adalah 3, berarti kalian masukin, di sini nih ada ya. Jadi diketahui di soalnya R2-nya itu 3, terus R1-nya 2, jadi tinggal substitusi aja sama kalian. Jadi di sini R2-nya 3 kurangi 1, terus R1-nya 2. Ini 3 kurangi 1 itu kan 2, 2 kali 2, 4. Nah, di sini R3-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita lanjut nyari R4 ya. Berarti sama nih kita kotak juga. Berarti R4 itu sama dengan masukin ke persamaan setiap N-nya diganti sama 4. Berarti R4 kurangi 1. Jadi 3 min 1 di sini. Dikali N-nya juga ganti sama 4. 4 kurangi 2. Berarti R2. Nah, ini juga sama. R3-nya kalau dapat ya tadi ini. R3-nya itu adalah 4 yang ini. Hasil hitungan kita. Berarti kita tinggal substitusi aja. Jadi R3-nya itu 4 dikurangin 1. Terus dikali. R2-nya ada di soal yaitu 3. 4 kurangi 1 itu 3. Berarti 3 kali 3 itu 9. Nah, kita udah punya yang diinginkan. Jadi R3-nya kita 4. Terus R4-nya 9. Masukin deh kehitungan, berarti R4-nya itu 9 dikurangi 1, terus dikali R3-nya itu 4. Nah, 9 dikurangi 1 itu 8, dikali 4. 8 kali 4 itu sama dengan 32. Oke, jadi jawabannya yang masih bisa ya, nomor 1 masih mudah nih. Kita next nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2, di sini ada operasi lingkaran. Jadi ini lingkaran kecil dalam lingkaran besar ya. Tapi sama kakak bacanya lingkaran aja. Operasi lingkaran pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan X lingkaran Y sama dengan X pangkat Y min Y. Jadi ini tuh kayak rumusnya nih. Jadi kalau kalian melihat X lingkaran Y, di mana X itu nanti diganti sama angka. Jadi angka pertama, angka depan. Lingkaran Y-nya juga diganti angka belakang. Nah, kalau kalian punya angka depan, lingkaran angka belakang, itu artinya angka depan dipangkatin angka belakang, dikurangin angka belakang. Nah, sekarang kita langsung
masukin ke yang ditanya. Maka nilai 2 lingkaran 3. Nah, kalian kerjakan dulu yang dalam kurung. Jadi kita biasakan mengerjakan yang di dalam kurung dulu. Berarti di sini kita lihat 2 lingkaran 3. Nah, berarti kan kalau misalnya lihat dari definisi, berarti kan di sini 2 itu adalah angka pertama, yaitu yang dimisalkan X, dan 3 itu adalah angka kedua. Nah, di sini rumusnya adalah X pangkat Y. Berarti di sini masukin X-nya kan 2, dipangkatin Y, Y-nya kan 3. Gitu. Habis itu soalnya dikurangin Y lagi. Berarti di sini min 3. Nah, berarti di sini dapat nih. Jadi 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8 dikurangin 3. Nah, 8 dikurangi 3 itu adalah 5. Nah, udah nih. Berarti 2 lingkaran 3-nya 5. Sekarang kita lanjutin. Berarti di sini ada 2 lingkaran 5. Nah, berarti kita hitung ya. Jadi 2 lingkaran 5 ini sama dengan, nah sekarang mah X-nya itu 2. Y-nya itu 5. Pokoknya yang depan lingkaran itu jadi X, yang belakang lingkarannya jadi Y. Masukin lagi ke rumus gini. Jadi X pangkat Y artinya itu bilangan depan dipangkatin bilangan belakang. Gini, dikurangin bilangan belakang, yaitu bilangan belakangnya adalah 5. 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi sama dengan 32. Jadi 2-nya dikaliin sebanyak 5 kali, dikurangin 5. Nah, 32 dikurangin 5 itu adalah 27. Berarti ini opsi yang D. Oke, sekarang kita lanjut nomor 3. Nah, di sini ada himpunan ya. Jadi ini himpunan tuh materi SMP, dan di sini tuh kakak mau ngasih tips-tipsnya cara cepat mengerjakan himpunan. Jadi biar nggak kekecoh ya. Kayak di sini biasanya kakak suka ngeluarin angka. Jadi setiap daerah yang ada di himpunannya dikasih 1 angka. Boleh berurutan atau boleh sesuka kalian aja. Nah, misalnya di sini kakak kasih angka 1. Jadi setiap daerahnya tuh dikasih angka 1, 2, 3, ini 4, misalnya ini 5, terus ini 6, ini 7. Nah, berarti setelah setiap daerahnya, ya walaupun daerahnya kecil tetap harus dikasih 1 angka. Nah, udah gitu keluarin deh si himpunannya. Jadi kita lihat nih, yang masuk ke himpunan A itu siapa aja angkanya. Berarti kan di sini ada 4, 5, 6, 7. Jadi kalian tulis dulu 4, 5, 6, 7. Jadi di sini 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang sama, berarti yang masuk ke himpunan B angkanya siapa aja. Berarti yang masuk ke himpunan B itu ada angka 1, terus ada angka 2, ada angka 4, ada angka 5. Terus sekarang sama yang masuk ke himpunan C itu siapa aja. Berarti yang masuk ke himpunan C itu di sini ada 2, 3, 4, 6 ya. 2, 3, 4, 6. Nah, setelah mengeluarkan anggota himpunannya, kalian langsung cek opsi. Jadi di sini ada opsinya nih. Ini dibacanya ada A irisan B, terus di sini ada gabungan. Jadi kakak kasih dulu rumusnya. Mereview lagi ya, kita mengingat lagi waktu SMP. Jadi kalau misalnya ada simbol N kayak gini, ini dibacanya irisan. Jadi irisan itu artinya yang sama. Jadi yang sama di antara, kalau A irisan B, oh berarti yang sama di antara himpunan A dan himpunan B. Terus sekarang ada U, jadi huruf U nih, kayak U ini dibacanya gabungan. Jadi ini gabungan, berarti gabungin semua anggota. Kalau ada A gabung B, berarti gabungin semua anggota si A dan B-nya, kayak gitu. Nah, sekarang kita cek opsi ya. Berarti kalau kita cek opsi, di sini kan yang pertama itu A irisan B. Berarti kalian lihat, ya himpunan A itu 4, 5, 6, 7 nih. Terus kita mau diiris. Nih, sama yang B. 1, 2, 4, 5. Coba sebutin anggota A dan B yang sama. Berarti yang sama siapa aja? Ini ada 4 sama 5 juga sama. Oh, berarti A irisan B yang sama di A dan di B itu adalah angka 4 dan 5. Jadi kita tulis di sini, di mana A irisan B itu adalah 4 dan 5. Nah, hasil A irisan B mau digabung dengan A irisan C. Berarti di sini lihat A irisan C. Kita lihat nih, A sama C. Dari A sama C, mana yang sama nih? Yang A itu kan di sini 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 6. Oh, yang sama itu ada 4. Sama-sama punya 4. Terus sama-sama juga punya 6. Berarti kita tulis, oh berarti A irisan C itu adalah 4 sama 6. Nah, habis itu gabungin. 4, 5 digabung 4, 6. Berarti tinggal tulis aja semuanya. 4, 5, 6. Nah, apakah ini masuk ke HP? Nah, HP-nya itu yang diarsir. Jadi, angka yang masuk ke yang diarsir. Jadi, masuk ke yang diarsir yang mana? Nah, ini kan. Nah, ini yang masuk ke arsir ya.
Jadi yang diarsir tuh HP-nya harus jawabannya itu 4 sama 6. Jadi 4 sama 6. Oke, sedangkan yang A opsinya 4, 5, 6. Berarti salah kan? Berarti bukan yang A. Ya udah, berarti ini salah. Langsung deh cek lagi yang B. Berarti kita cek yang B. Oke, kalau yang B di sini pengen A gabung B. Berarti kalian lihat anggota A mau digabungin dengan B. Berarti kalau angka A gabung B, tulis semua anggotanya. Berarti kita tulis di mana di sini A gabung B itu ada angka 1, digabung 2, habis itu 4, 5, 6, 7. Jadi semua anggota A dan B tulis lagi, itu digabungin. Nah, hasilnya mau diiris katanya. Mau diiris, irisan ya ini. Mau irisan A irisan C. Nah, tadi kan berarti A irisan C itu adalah 4 dan 6. Jadi kita tinggal tulis ulang aja. Jadi di sini 4 sama 6. Nah, udah hasilnya di sini 1, 2, 4, 5, 6, 7, irisan 4, 6. Berarti yang sama di depan dengan yang di belakang. Sama-sama punya angka berapa? Sama-sama punya 4 dan sama-sama punya 6. Jadi irisannya adalah 4 dan 6. Berarti ini jawabannya adalah 4, 6. Oke, berarti di sini sama kayak HP ya. Berarti HP-nya kan pengen hasil akhirnya 46. Nah, ternyata yang B itu hasil akhirnya 46. Berarti kita langsung pilih opsi yang B. Terus kalau udah dapat jawabannya, CDE-nya nggak usah dicari gitu ya untuk mengefektifkan waktu. Oke, sekarang kita lanjut nomor 4. Nomor 4 kita bacain dulu soalnya. Budi menabung uang senilai A di suatu bank dengan sistem bunga majemuk. Nah, sekarang kita keluarin lagi rumus bunga majemuk ya. Ini bunga majemuk tuh sebenarnya kalau di Kurtilas dia itu kelas 11, tapi kalau ada sih di Kurmet juga kelas 11. Nah, kalau kelas 12 itu Kurmet ya, ini baru masuk. Kayak MN itu rumusnya modal akhir itu didapat dari modal awal dikali 1 ditambah suku bunga dipangkatin N. Jadi bunga majemuk itu adalah nilai bunga itu kan lebih ya, jadi uang lebih yang harus dibayarkan. Nah, ini jadi bunga majemuk itu dari pangkatin N karena bunganya mengikuti modal sebelumnya gitu. Jadi nggak tetap gitu. Jadi tiap bulan atau tiap tahun itu pasti berubah karena mengikuti gimana modal sebelumnya. Oke, ini rumusnya ya. Jadi MN sama dengan MO 1 tambah B pangkat N. MN itu nilai akhir, MO itu ada modal awal, B itu suku bunganya, N itu adalah periode selama dia menabung. Nah, sekarang berarti kita masukin ke soal. Budi, katanya di sini Budi menabung uang senilai A. Berarti ini dia nabung A. Berarti si A itu adalah modal awal kan? Di suatu bank dengan sistem bunga majemuk. Jika saldo rekeningnya 12 tahun yang akan datang, oh berarti si 12 ini adalah N periodenya. Jadi dia nabung sebanyak A selama 12 tahun, maka hasilnya B. Nah, berarti kita tulis dulu nih dari satu persamaan ini kita bikin model matematikanya dulu. Katanya di sini dia tuh nabung kan, modal awalnya itu dia besar A. Si A ini ditabungin periodenya selama 12 tahun. Maka hasil tabungannya berarti M12 ya, maka hasil tabungannya menjadi B. Nah, ini diketahui yang kalimat pertama. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Sedangkan saldo rekeningnya 15 tahun yang akan datang adalah 2B. Oh, dengan dia nabung A, tapi kalau ditabungnya selama 15 tahun, maka hasilnya 2B. Kita tulis lagi nih persamaannya. Berarti modalnya sama nih, sama-sama A, tapi dia nabungnya selama 15 tahun. Maka lamanya berarti di sini M15 hasil akhirnya adalah 2B. Pertanyaannya adalah berapa nilai B per A yang ini? Nah, di UTBK untuk bunga tunggal, bunga majemuk itu soalnya bukan menghitung. Jadi menghitung uang yang jutaan atau sampai ratusan juta kayak tugas-tugas sekolah, bukan seperti itu, tapi lebih ke ada dua persamaan terus digabungin substitusi atau dieliminasi. Jadi kita memodifikasi si dua persamaan itu. Di sini kan ada persamaan satu yang MO A N12, M12-nya B. Terus ini persamaan dua. Nah, itu nanti kalian disubstitusi atau eliminasi. Jadi gitu ya. Jadi nah, sekarang kita keluar nih si M12. Kan punya ya M12 itu rumusnya adalah berarti M12 atau MN itu rumusnya adalah modal dikali 1 tambah I pangkat N. Nah, di sini MO-nya itu A kan, tadi A dikali 1 ditambah I pangkat
N-nya 12. Jadi M12 itu kita punya MO, M12 sama dengan MO-nya A, terus oh jadi I ya, biar kebiasaan I. Jadi itu interest. Tapi di sini kita ganti aja jadi B ya. Jadi ada yang I, ada yang B. Ini kita B, kita ubah B biar gampang nulisnya. Nah, terus sekarang kita lakukan hal yang sama untuk M15. Jadi di sini ada M15, berarti M15 juga sama ya. M15 itu berarti MN sama dengan modal 1 tambah I pangkat N. Nah, kita ganti di sini si MO-nya juga sama-sama A, jadi di sini sama-sama. Terus 1 plus I-nya tulis ulang. Kok I lagi ya? B, B. Aduh, kebiasaannya di bimbel tuh reguler nulisnya I. Nah, jadi di sini 1 tambah B, ini juga B 15. Oke, terus sekarang kan kita punya nih M12. M12 tuh di soalnya sama dengan B. Jadi M12 itu B, terus M15 itu 2B. Nah, jadi di sini kalian punya dua persamaan. Jadi persamaan yang satu adalah B sama dengan A dikali 1 tambah B pangkat 12. Persamaan kedua adalah 2B sama dengan A dikali 1 plus B pangkat 15. Oke, yang ditanya apa nih? Cek lagi yang ditanya. Yang ditanya tuh pengen B per A. Nah, dapetin B per A dari persamaan mana? Berarti kalian harus lihat di sini ada B, ini persamaan satu ya. B sama dengan A. Berarti ini pindah ruas si A-nya. Ketika perkalian, itu pindah ruas jadi pembagian. Jadi si A-nya pindahin ke kiri jadi bagi. Jadi B per A itu didapat dari hasil 1 ditambah B pangkat 12. Nah, sekarang kita harus cari dulu si 1 plus B pangkat 12-nya itu harus hasilnya angka. Dapat dari mana? Berarti itu dapat dari persamaan kedua. Persamaan kedua kan belum dipakai. Nah, berarti di sini nih. Dari persamaan kedua, di sini kan ada 2B sama dengan A dikali ini kan. Nah, 2B, si B-nya kita substitusi dari sini. B itu kan A sama dengan 1 plus B pangkat 12. Nah, masukin ke sini. Jadi si B-nya kita substitusi. Jadi di sini oke, berarti di sini jadi 2, B-nya kita ganti ya. B itu adalah, oke, berarti di sini kita tulis ulang aja. Di sini kita persamaan 2 ya. Persamaan 2 kita tulis ulang, 2B sama dengan A dikali 1 ditambah B pangkat 15. Nah, yang B ini, si B-nya kita substitusi dari sini. Kan kita punya nilai B itu A kali 1 tambah B pangkat 12. Nah, kita ganti. Jadi kita substitusiin, berarti ini jadi A. Jadi di sini B-nya kita ganti jadi A dikali 1 ditambah B pangkat 12. Jadi sama dengan A dikali 1 plus B pangkat 15. Nah, kiri kanan ada A, berarti kita bisa coret ya. A dibagi A jadi 1, berarti di sini. Terus ini juga sama, kiri kanan ada 1 plus B pangkat 12. Jadi ini sebenarnya bisa dicoret, cuman takutnya kalian lupa eksponen, jadi kakak tulis ulang aja. Jadi di sini 1 plus B pangkat 15. Nah, si 1 plus B pangkat 12-nya dari kiri pindah ke kanan. Berarti kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian. Nah, sekarang ini berarti eksponen nih. Kita review lagi ya. Di eksponen itu kalau misalnya ada X pangkat M dibagi X pangkat N. Berarti kalau dibagi pangkatnya dikurang jadi M min N. Nah, anggap si 1 plus B-nya itu adalah X. Berarti ini X pangkat 15 dibagi X pangkat 12. Berarti kan dikurang nih, 15 dikurangin 12. Berarti sama dengan 3. Berarti 2 sama dengan 1 plus B pangkat 3. Udah deh, berarti kita masukin. Oh, jadi B per A itu nilainya. Nah, ini si 1 plus B-nya kita bisa manipulasikan dengan cara 1 plus B pangkat 3 dipangkatin 4. Nah, kita review lagi eksponen lagi ya, kelas 10. Di eksponen itu kalau misalnya ada pangkat, nih X pangkat M, dipangkatin M. Jadi kalau pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali, jadi M kali N. Jadi si 12 ini kakak manipulasi dengan mengubah, karena diketahuinya di soalnya pangkat 3 gitu ya hasil hitungan kita. Oh, berarti bikin 3 pangkat berapa? Berarti biar jadi 12, berarti 3 pangkat 4 ya, atau 3 kali 4 gitu. Jadi kita bisa masukin, jadi B per A itu nilainya adalah 2, 1 plus B-nya pangkat 3-nya kan 2, dipangkatin 4. Nah, 2 pangkat 4 itu adalah 16. Jadi jawabannya B per A sama dengan 16. Oke, ini lumayan tipenya kayak gini-gini terus ya kalau soal UTBK tentang bunga. Nomor 5. Nah, nomor 5 di sini ada grafik Y sama dengan Fx.
ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. Berikut ini yang dapat menggambarkan persamaan grafik fungsi di atas adalah, nah ini tuh grafik kubik ya, pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Lihat aja dari titik potongnya. Jadi di sini memotong sumbu X-nya itu ada 3. Jadi kalau 3 kali jadi pangkat 3. 2 kali pangkat 2. Nah, di sini tuh tipsnya, jadi cara cepat untuk mengerjakan grafik adalah dengan cara substitusi titik. Jadi si grafik ini, nih, lihat titik-titiknya yang dilalui sama grafik tersebut. Kita lihat pertama ya, di sini kan, titiknya mulai di sini. Ini X-nya min 3, tapi nggak ada Y-nya, nggak dikasih tahu angkanya. Oh, berarti kita nggak usah pakai titik min 3, karena Y-nya nggak punya pasangan. Nah, lanjut di sini. Si grafiknya melewati min 2. Ketika min 2, dia memotong sumbu X kan, berarti kalau memotong sumbu X, Y-nya 0. Punya nih satu titik yang pertama. Satu titik yang pertama itu adalah min 2,0. Di sini jelas. Yang kedua di sini. Ini juga jelas ya. Jadi di 0,0. Terus juga di sini. Berarti di sini juga 3,0. Nah, kita udah punya bantuan 3 titik di mana si grafik itu. Jadi grafik Y sama dengan Fx. Jadi Y sama dengan Fx. Dia melalui titik. Melalui titik berapa tadi? Min 2,0. Terus 0,0 terus 3,0. Jadi tipsnya kalau nemuin grafik langsung uji titik aja yang dilalui oleh si fungsi tersebut. Nah, sekarang titik itu kan pasangannya X, Y. Jadi ini tuh X, ini tuh Y. Ini juga X, ini juga Y. Ini juga X, ini juga Y. Nah, sekarang kalian langsung cek opsi lagi ya. Kita masukin mana nih yang sesuai. Kalau X-nya min 2, benarkah hasilnya 0 gitu kan? Kemana? Nah, kita lihat nih ke opsi yang A dulu. Berarti kalau kita opsi yang A, di sini ya, atau ini aja deh, kita tulis aja. Kita lihat opsi A ya. Opsi A itu berarti kan di sini Y sama dengan ya. Jadi opsi A tuh Y-nya kita ganti. Y-nya kita ganti 0, ini pakai persamaan ya, pakai titik ya ini. Y-nya kita ganti sama 0, itu terus X-nya juga kita ganti sama min 2. Jadi min 2 tambah 3, terus ini dikali min 2 tambah 2, terus kita kali ini min 2 min 3. Nah, jadi ini tipsnya adalah caranya lihat. Kan ini Y itu sama dengan fungsinya katanya. Y sama dengan X plus 3 kali X plus 2 kali X min 3. Nah, apakah si grafik ini tuh melalui titik min 2,0 enggak? Kita cek nih. Y-nya kalian ganti sama 0 dan setiap X di sini kalian ganti sama min 2 gitu. Nah, kita cek, kita hitung. Berarti di sini 0 sama dengan min 2 tambah 3 itu 1. Min 2 tambah 2 itu 0, terus min 2 min 3 itu min 2 min 3 min 5. Nah, ini berarti 0 sama dengan 0. Oh, berarti sama nih. Oke, berarti ketika 0 sama dengan 0 sama. Tapi kalian jangan langsung opsinya yang A, karena kita punya titik 0,0 juga. Nah, masukin ketika 0,0 di opsi A ya. Jadi ketika di opsi A, berarti kita masukin si 0,0-nya ya. Jadi kita, biar cepet nih. Jadi kita masukin 0,0 di sini. Berarti kita cek nih, kalau misalnya 0, berarti ini 0 sama dengan X-nya kita ganti, aduh, ya saya itu. X-nya kita ganti sama 0 ditambah 3, gitu kan. Terus di sini 0 ditambah 2, di sini 0 dikurangi 3. Nah, ini 3 kali 2 itu 6. 6 kali min 3 itu min 18. Jadi ini yang persamaan yang A itu 0 sama dengan min 18. Jadi kiri nggak sama dengan kanan. Berarti salah kan? Oh, opsi A itu salah ya. Nah, sekarang kalau kalian nanti kan lebih cepat ya. Jadi udah tahu diajarin kayak gitu. Jadi langsung aja pilih dengan cara menghitungnya. Di sini opsinya yang benar itu yang C. Jadi kalau kita cek yang C, tadi kehapus ya. Jadi ini si fungsinya Y sama dengan Fx itu tadi melalui berapa aja nih? Melalui 3 titik, yaitu min 2,0, terus 0,0, terus 3,0. Nah, kita opsinya cek ketiganya di opsi yang C. Opsi yang C ini Y sama dengan X dikali X plus 2, terus kita kali X min 3. Nah, kita cek yang pertama. Untuk yang pertama kan ininya min 2. Jadi min 2, ini opsi titik ini ya, X, Y titik tuh. Berarti ketika Y-nya itu 0, berarti ini ganti ya, Y-nya itu 0, berarti ini 0 sama dengan X-nya itu min 2 dikali X-nya min 2 ditambah 2, terus di sini min 2 min 3. Nah, ini di sini udah ada ya, min 2 tambah 2, 0. Jadi ini udah 0. Berapapun dikali 0, hasilnya 0. Berarti ini udah benar ya, jadi 0 sama dengan 0. Oh, opsi yang pertama betul. Terus ini kita masukin yang titik yang kedua. Jadi harus dilalui sama 3 titik ini. Berarti kita masukin 0 nih. Yang ini ketika Y-nya 0, ini dapat dari X-nya 0, terus ini 0 tambah 2, 0 kurangi 3. Nah, selama ada 0, ini kan 0 nih.
dikali berapapun tetap 0. Oh, ini juga sama, kiri kanan sama. Jadi ketika Y-nya 0, X-nya 0 sama sesuai. Kita masukin ke titik yang ketiga. Ketika X-nya 3, Y-nya 0. Berarti katanya sini kalau Y-nya 0 itu ketika X-nya dimasukin 3. 3 berarti dia jadi 3 tambah 2, terus 3 kurangi 3. Nah, ini ada 3 kurangi 3 juga 0. Jadi kan berapapun kali 0 hasilnya 0 ya. Nah, ini semuanya sesuai. Jadi si fungsi yang C itu melalui 3 grafik yang ada di soal. Jadi jawabannya yang C. Jadi nanti kalian langsung cek aja. Kalau misalnya opsi yang A itu salah karena ketika dimasukin titik yang kedua 0,0 dia kiri kanan nggak sama gitu. Terus opsi yang B dia juga salah ketika dimasukin yang tengah 0,0. Jadi pasti dari A sampai E itu cuma satu yang melalui 3 titiknya gitu ya. Nomor 5 ya. Oke, jadi kalau misalnya nggak ngerti langsung nanya. Nah, nomor 5 di sini ada jika X kali Y positif, lebih besar dari 0 itu positif. Jadi kalau ada dua bilangan X, Y dikaliin hasilnya positif, dan Y kali Z dikaliin hasilnya negatif, maka yang pasti bernilai negatif. Berarti di sini cari yang hasilnya bakal pasti ini nilainya negatif. Adalah, nah opsi 1. Ini bukan opsi ya, ini mah kasih pernyataan. Ada 4 pernyataan. Mana nih yang nilainya itu hasilnya negatif? Nih, di pernyataan 1, di sini ada X dikali Y dikali Z kuadrat. Nah, sesuai dengan yang diketahui, berarti kita kurungin aja ya. X kali Y-nya kita kurungin, terus ini dikali Z kuadrat. Nah, kita lihat. Di soal, X kali Y itu hasilnya positif kan? Ya, udah jelas kan? Berarti di sini kita masukin X kali Y itu dia hasilnya positif, gitu kan? Nah, sekarang ini Z kuadrat, berarti Z dikuadratin. Semua angka dikuadratin itu hasilnya selalu positif. Contohnya kayak negatif nih, min 3. Jadi min 3 dikuadratin berarti min 3 kali min 3 hasilnya juga positif. Jadi ini udah jelas ya, Z kuadrat berapapun angkanya, yang dimisalin kan Z ini berapapun angkanya ketika dipangkatin 2 pasti selalu positif. Nah, sekarang positif kali positif berarti hasilnya positif. Nah, berarti pernyataan 1 dia hasilnya positif, salah ya. Jadi kan kita mau nyari yang negatif yang mana. Nah, berarti lihat opsinya. Opsi yang memuat 1, otomatis kita eliminasi. Jadi A salah, yang B juga salah. Karena pernyataan 1 salah, hasilnya positif. Nah, kita sekarang berarti, semua benar juga salah ya. Berarti tinggal 2 lagi nih opsinya, antara C sama D. Kita cek satu aja, satu cek yang nomor 2, opsi 2 aja. Opsi 2, di sini ada X kuadrat dikali Y pangkat 3 dikali Z. Nah, ini dimanipulasi, berarti sini karena kita punya semua angka dipangkatin 2 selalu positif. Dan Y pangkat 3-nya kakak ubah jadi Y kuadrat dikali Y. Karena tadi di soal sebelumnya, di bunga majmuk udah dikasih tahu ya, kalau pangkat ditambah berarti pangkatnya kalau pangkat dikali berarti pangkatnya dijumlah. Jadi Y pangkat 2 dikali Y pangkat 1 itu jadi Y pangkat 3. Kayak gitu. Nah, ini Z, jadi Y kali Z. Nah, ingat ya, kita review lagi nih. Ini X kuadrat, kita satuin, Y pangkat 3-nya kakak ubah jadi Y pangkat 2 dikali Y, karena pangkat dikali dijumlahin, terus digabungin sama Z. Nah, masukin X pangkat 2, itu hasilnya adalah positif. Semua angka dipangkatin 2, hasilnya positif. Y pangkat 2 juga hasilnya positif. Y kali berapa hasilnya? Ada di soal. Y kali Z hasilnya negatif, kurang dari 0 ya. Jadi kurang dari 0 itu adalah negatif. Berarti ini kali negatif. Nah, positif kali positif, positif kali negatif, berarti hasilnya negatif. Nah, udah, berarti ini adalah yang 2 benar. Dan di opsinya itu nggak ada 2 saja, berarti otomatis si C yang benar 2 dan 4. Jadi kalian nggak usah cek yang 4, karena jawabnya pasti C, gitu. Karena 2-nya udah pasti benar, ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya, nomor 7. Berarti kita lanjutin nomor 7. Di sini diketahui A sama dengan 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 15 pangkat 5. Terus B-nya 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 11 dipangkatin lagi 10. Manakah hubungan besar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Jadi P-nya itu adalah nilai A mau kita bandingkan dengan B. Nah, ini kalau pakai kalkulator pun error ya, karena pangkatnya gede banget. Jadi di sini pasti pakainya apa? Ya tips and trick gitu. Apalagi kan untuk UTBK nggak boleh bawa kalkulator ya. Jadi kita nyari tipsnya. Nah, ini A sama dengan, kan di sini 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. Terus 3 pangkat 15 dipangkatin lagi 5. Tadi juga udah dikasih tahu. Kalau pangkat dipangkatin lagi, jadi pangkatnya di apa? Pangkat dipangkatin lagi? Dikali, betul. 5 kali 15. Berapa 5 kali 15? 7.
Jadi di sini nih ini si 3 pangkat 15 dipangkatin lagi 5. Kalau dipangkatin lagi pangkat dikalikan 15 dikali 5 itu 75 gitu. Nah, sekarang kalau misalnya bilangan pangkat dikali berarti pangkatnya di apa? Di apa ya? Tadi ditambah. Berarti 5 tambah 5 adalah 80. Berarti yang A itu adalah 3 pangkat 80. Nah, kita lihat yang B. Yang B di sini 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat. Nah, sama ya, ini juga pangkat dipangkatin lagi. 2 pangkat 11 dipangkatin 10. Berarti 11 kali 10 yaitu 110. Berarti ini 110. Nah, ini bilangan pangkat dikaliin, berarti pangkatnya dijumlah 10 tambah 110. Jadi 10 tambah 110 berarti ini jadi 120. Nah, ini di sini yang satu basisnya lebih gede 3 dibanding 2. Tapi pangkatnya lebih gede 120 dibanding 80. Nah, ini oh ya udah pasti ikutin pangkatnya, itu nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kalau matematika tuh pasti, jadi nggak bisa dikira-kira. Jadi harus dicari kesamaannya. Nah, kita bikin cari pangkatnya sama. Si 3 pangkat 80-nya, jadi kakak mau manipulasi nih, 3 pangkat 80. Pangkat 80 sama 120 tuh, dia tuh punya kesamaan, yaitu bisa dibagi 40 ya. Jadi 3 pangkat 80-nya, kakak ubah jadi 3. Nah, 80 dibagi 40 itu punya pembagi yang sama gitu kan, KPK. Apa sih faktor yang sama? 40. 80 dibagi 40 itu adalah 2. Jadi 3 pangkat 2 dipangkatin 40. Nah, sekarang untuk yang 2 pangkat 120-nya, jadi kakak coba jadi 2, berarti 120 dibagi 40, itu kan 3. Jadi, karena kan kita tahu ya, pangkat dipangkatin lagi itu pangkatnya kali. Nah, 3 pangkat 2 kan kecil tuh. 3 pangkat 2 itu kan 9 ya, 3 kali 3. Berarti ini 9 pangkat 40. Terus ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 pangkat 40. Nah, pangkatnya udah sama-sama 40, tapi basisnya berbeda. Kira-kira kalau pangkatnya sama, basisnya berbeda, bisa tahu nggak siapa yang paling besar? Bisa ya. Jadi kalau pangkatnya sama mah ya udah pasti yang paling besar yang basisnya yang lebih gede ya. Jadi di sini 9 pangkat 40 itu lebih besar dibandingkan dengan 8 pangkat 40. Jadi A lebih besar dari B. Jadi jawabannya adalah P lebih besar dari Q. Ya, jadi tipsnya di sini dibuat pangkat sama gitu ya. Kita lanjut nomor 8. Nomor 8 di sini ada sebuah tangki berisi campuran air dan alkohol dengan perbandingan 4:3. Kayak di sini biar nggak panjang, jadi kalau misalnya ya si airnya itu kita misahin A gitu. Si alkoholnya kita misahin B. Mulai ya, jadi kita mulai dilatih untuk dari persamaan dari apa sih? Dari kalimat dibikin model matematikanya, persamaan matematikanya. Kan di sini sebuah tangki berisi campuran air dan alkohol dengan perbandingan 4:3. Berarti katanya ini kalau si A, si air nih, kan kita ganti ya airnya tuh A. Si A dibandingkan katanya dengan si B, maka hasilnya itu 4:3. Nah, ini kalimat pertama dibikin model matematika seperti ini. Jadi kalau A banding B, berarti dibanding itu dibagi. A bagi B itu hasilnya 4:3. Nah, kalimat kedua, jika YmL alkohol ditambahkan ke dalam tangki, perbandingan air dan alkoholnya menjadi 4:5. Nah, di sini yang dijumlahi itu siapa? Si alkohol. Nggak ada kata-kata air dijumlahin. Karena airnya nggak dijumlahin, ya udah terus aja. Jadi A-nya tetap gitu. Tapi si alkoholnya ditambahin Y mili. Nih, gitu kan. Jika Y mili alkohol, berarti alkohol yang ditambahkan. Dan nggak ada kata-kata airnya, berarti airnya tetap. Maka perbandingannya menjadi 4:5. Berarti ini 4 dibandingkan 5. Kayak pertanyaannya, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Si P banyak air dalam tangki, berarti banyak air itu A. Jadi si P itu adalah A. Nah, A sama A itu berapa 2Y, kayak bandingan lebih besar atau lebih kecil, kayak gitu ya. Atau sama. Nah, caranya gimana? Ini juga sama ya, kita pasti ada 2 persamaan, hasilnya eliminasi substitusi itu. Nah, sekarang ini ada persamaan pertama. A banding B sama dengan 4:3. Oke, kalau ada pecahan sama dengan, berarti diapain nih pecahan sama dengan? Kita kali silang. Jadi A kali 3, terus 4 kali B. Jadi kalau ada pecahan sama dengan, langsung kalian kali silang. Berarti di sini kalau kali silang, berarti jadi 3A itu sama dengan 4B. Kayak gitu. Terus ini juga sama, ini juga kita kali silang, berarti 5 kali A sama dengan 4 dikali B tambah Y.
Kayak gitu. Atau di sini 5A sama dengan 4B kali pelangi ini 4 kali B, 4B. Terus 4 kali Y ditambah 4Y. Nah, ada dua persamaan kan? Persamaan pertama 3A sama dengan 4B. Persamaan kedua 5A sama dengan 4B tambah 4Y. Oke, diapain nih? Lihat pertanyaannya kan pengen A sama dengan ya. Kalau pengen A sama dengan, berarti kalian substitusi B gitu. Jadi ini kita bikin B sama dengan. Jadi yang ini kita bikin B sama dengan, 4-nya pindah ruas ke kiri. Perkalian pindah ruas pembagian. Jadi 3/4A. Nih. Jadi kalau yang ditanya A, substitusi B. Kalau yang tanya B, substitusi A ke satu persamaan ke persamaan lainnya. Nih, persamaan pertama kita mau mensubstitusi nilai B. Jadi B-nya, B yang di persamaan kedua, kita ganti sama ini, 3/4A gitu. Berarti di sini kita berarti 5A-nya tetap ya. Nah, si B-nya kita ganti jadi 4 kali nih B-nya digantikan, di situ dimasukin atau diganti lah gitu kata-katanya. 3/4A ditambah 4Y. Nah, coret 4 bagi 4-nya. Berarti ini 5A itu sama dengan 3A ditambah 4Y. Nah, pindah ruas si 3A-nya, jadi kalau ada variabel yang sama kita gabungin, jadi 3A-nya pindah ruas dari positif jadi negatif sama dengan 4Y. 5 kurangi 3, 2A. Nah, ini sama dengan 4Y. Karena kita butuh A sama dengan, berarti ini kedua ruas kita bagi 2. Jadi A itu ternyata sama dengan 2Y. Oke, berarti A itu sama dengan 2Y. Berarti P itu A, di mana A itu 2Y, Q itu 2Y. Berarti hubungan P sama Q adalah sama-sama hasilnya 2Y. Berarti P sama dengan Q. Oke, gimana nih? Paham? Paham. Oke, berarti sekarang kita lanjut ya. Berarti yang nomor 9 ya. Yang nomor 9 di sini ada AC adalah diameter lingkaran. B dan D terletak pada lingkaran. Oke, berarti di sini kita perjelas dulu ya bahwa si AC itu katanya diameter. Nah, di sini kan di soalnya AC adalah diameter lingkaran. Nah, BD itu belum tentu diameter karena nggak ada kata-katanya ya. Jadi cuma AC doang yang diameter. Jadi kalian jangan mengartikan bahwa BD itu diameter selama nggak ada di teks ya. Jadi di teksnya cuma AC adalah diameter. Oke, pertanyaannya adalah berapa besar? Ya kan butuhkan kan. Oke, boleh di-mute dulu ya. Halo. Oke, makasih. Ya, ini boleh di-mute dulu. Oke, di sini AC adalah diameter lingkaran, B dan D terletak pada lingkaran. Berapa besar sudut X? Berarti yang ditanya adalah berapa besar sudut X-nya. Nah, ini dikasih dua pernyataan. Kira-kira dua pernyataan ini satu aja cukup nggak untuk ngebantu ngejawab atau dua-duanya dipakai? Nah, kita cek opsi yang pertama. Bukan opsi sih, pernyataan yang pertama ya. Pernyataan yang pertama di sini katanya ada AD sama dengan BC. Berarti kan lihat nih, berarti kan AD nih. AD katanya sama dengan BC ini kan. Oh, berarti kalau kayak gitu, kalau kita tarik sini, set lagi. Oh, berarti ini jadi segi 4, persegi panjang gitu kan. Berarti kalau AD sama dengan BC, otomatis CD sama dengan AB gitu kan. Karena dia sejajar dan dibatasi oleh si AD sama BC. Pasti panjangnya sama gitu. Nah, berarti sekarang ini kita keluarin aja si persegi panjangnya. Aduh, ini gambarnya. Kayak gitulah ya. Berarti di sini ini D, terus ini C, ini B, ini A. Nah, terus ini tarik gitu. Itu adalah si AC diameter. Nah, karena AC diameter dan dia dibatasi oleh persegi panjang, otomatis si DB juga diameter. Karena kan dia AC itu diagonal bidang di persegi panjang ABCD. Nah, pasti kalau diagonal bidang AC bertemu dengan diagonal bidang DB pasti di tengah-tengahnya. Oh, nah dari informasi ini berarti kita punya ya bahwa si AC sama DB itu sama-sama diameter. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau misalnya ini yang pertama ya, lihat kan AC diameter. Ini ada sudut B. Sudut B dia adalah sudut keliling yang menghadap diameter. Berarti sudut keliling yang menghadap diameter, dia besarnya 90 derajat. Berarti ini 90 derajat ya, karena ini juga persegi panjang juga 90 derajat. Nah, ini juga sama, sudut D juga adalah sudut yang menghadap diameter, berarti 90 derajat. Oh, karena semua segi 4 itu jumlahnya 360 derajat, dan sudut yang saling berhadapan jumlahnya sama, berarti ini juga 90. Ini juga 90. Gitu ya. Berarti ini semuanya 90 nih. Terus sekarang ini ada sudut lingkaran kan. Lingkaran itu sudutnya totalnya 360. Dan ini kan sama-sama
sama-sama diameter. Aduh, nih, jadi kita ini aja deh. Di sini aja ya, kita bahasnya. Nah, lihat, ini kan karena di sini sama nih, kalau kakak mau tarik ke sini, terus ini kan dia diameter, berarti ini jari-jari, ini jari-jari, terus ini juga jari-jari, jari-jari, jari-jari. Berarti dia segitiga sama kaki nih. A, ini misalnya O, jadi A, O, D itu sama kaki. A, O, B juga sama kaki. Sama-sama ini kakinya adalah jari-jari. Nah, karena kita mau nyari X, langsung aja kita keluarin si segitiganya. Jadi segitiga yang memuat X aja. Berarti di sini X kan. Nah, karena ini kan 360 nih, 360 dibagi 4, berarti setiap bagiannya itu adalah 90. Ini 90. Berarti yang atas itu otomatis sudutnya 90. Dan total 3 sudut segitiga itu adalah 180. Berarti kan ini sisanya yang bawah itu kalau sama kaki sudutnya sama kan? Nih, kiri kanan sama kan? Oh, otomatis tinggal 90 dibagi 2 gitu kan? Berarti jadi 45. Nah, di pernyataan 1 kita punya nilai X-nya itu adalah 45. Jadi kayak eh, gambaran secara cepatnya ya. Jadi secara cepatnya kalau misalnya kita gambar nih, jadi karena tujuannya X kan, di sini X dan ini tuh merupakan jari-jari berarti otomatis sama kaki dan ini dari mana tadi hasilnya 90 gitu kan. Nah, misalnya ini kayak alfa gitu. Si segitiga ini jumlah tiga sudutnya kali 90 ditambah X ditambah alfa itu adalah 180. Nah, karena dia sama kaki, berarti X itu sama dengan alfa. Jadi alfa di sini kita ganti X, karena alfa sama dengan X. 90 pindah ruas ke kanan, jadi 180 kurangi 90. X tambah X, berarti kan 2X sama dengan 90. Jadi nilai X-nya sama dengan 45. Oke, dari pernyataan 1, kita punya, kita langsung dapat jawaban. Jadi AD sama dengan BC. Nah, tapi kita jangan dulu cek opsi yang A ya, takutnya pernyataan 2 aja juga bisa nih. Berarti sekarang kita cek di pernyataan kedua. Pernyataan kedua di sini ada 2Z sama dengan 3Y. Oke, yang di sini pernyataan 2 ya. Di pernyataan 2 kita hanya punya sudut B gitu kan. Terus katanya ini 2 dikali Z itu sama dengan 3 kali Y. Terus ini bisa tahu Z-nya berapa, Y-nya berapa bisa tahu. Tapi kita nggak bisa tahu X. Kenapa nggak bisa tahu X? Karena nggak bisa ada hubungannya Z sama Y ke X gitu. Jadi dia nggak punya hubungan. Karena si Z itu kan dia diapitnya sama si BD gitu kan. Nah, si BD itu belum tentu diameter gitu kan. Dan ini juga apa perpotongan mereka itu belum tentu di ini di tengah-tengah nih. Ini juga karena kan di soalnya cuman AC adalah diameter. AC doang yang diameter kan. Nah, si BD kan belum tentu diameter. Jadi itu belum tentu pusat nih perpotongan mereka. Jadi otomatis kita belum tahu si nilai X. Dan belum tahu ini juga, ini dia sama kaki juga belum tahu. Jadi pernyataan 2 itu belum bisa ngebantu untuk menjawab X ya. Jadi ini opsinya yang A. Jadi cuma pernyataan 1 aja yang bisa ngedapetin nilai X ya. Nah, di pernyataan 1 kenapa bisa dapat si BD-nya itu adalah diameter? Karena ada keterangan AD sama dengan BC, dia itu ngebentuk persegi panjang gitu kan. Jadi si AD itu adalah si AC itu diagonal dan si BD juga diagonal gitu. Ya, siap. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 di sini ada AZ, Bia, dan Dex bersama-sama dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 1 jam. Nah, di sini ingat ya, kalau misalnya ada apa orang gitu ya. Jadi perbandingan orang dengan pekerjaan. Jumlah orang dengan pekerjaan dia tuh berbanding terbalik. Contohnya gini, kalau misalnya si AJ doang nih satu orang dia tuh mengerjakan PR gitu ya, mengerjakan kerjaan rumah itu selama 2 jam. Berarti kalau dia si AJ itu dibantu sama orang lain, nih berarti kan kalau satu orang ya, ini kita review lagi SD perbandingan terbalik. Kalau satu orang bekerja, dia itu mampunya bekerjanya misalnya 2 jam. Nah, kalau ditambah 2 orang, nah logikanya kalau orangnya nambah, pekerjaannya bakal nambah lama atau nambah atau berkurang? Pasti berkurang ya? Iya. Jadi kalau komponen pertama itu nambah nih, komponen kedua berkurang, itu tuh adalah perbandingan terbalik. Jadi kalau misalnya ada soal yang seperti ini, kalau ada hubungan orang, lamanya orang bekerja gitu kan, berarti di satu print di apa sih perbandingan terbalik. Jadi sini kan ada AJ, Bia, dan Dex bersama-sama. Berarti bikin persamaan matematikanya itu bukan A tambah D, tapi dibikin 1/A karena dia berbanding terbalik 1/A ditambah berarti ini 1/A ditambah 1/B ditambah 1/D itu sama dengan 1/1 ya. Ini 1/1. Oke, ini kalimat pertama dibikin model matematikanya. AJ, Bia, dan Dex bersama-sama dapat
menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 jam. Jadi disatuin. Pertanyaannya, berapa jam waktu yang dibutuhkan AJ dan Bia mengerjakan bersama-sama? Jadi yang tanya itu adalah berapa kalau AJ Bia aja. Jadi AJ itu kan A, jadi berapa kalau si 1 per A, si A. Ini mah karena langsung ditanya jumlah jamnya ya, jadi langsung A tambah B aja. Jadi di sini kalau AJ dan Bia dia berapa lama? Jadi A tambah B berapa katanya gitu. Oke, dikasih 2 pernyataan lagi nih. Kita lihat ya, apakah pernyataan satu bisa menjawab nggak nih? Bia dan Dex bersama-sama dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 2 jam. Jadi si Bia itu 1 per B kan. 1 per B ditambah 1 per D, D itu selesainya tuh 2 jam, berarti 1 per 2. Nah, pernyataan satu kita substitusiin ke yang diketahui di sini kan. Oke, kita masukin ke situ, berarti kita masukin, jadi kita punya 1 per A ditambah. Nih, 1 per B tambah 1 per D-nya ini, yang ini, kita ganti sama ini setengah, gitu kan. Jadi di sini, jadi tambah setengah gitu sama dengan 1 gitu. Terus kita pindah ruas nih. Jadi kalau kita pindah ruas, berarti di sini jadi 1 per A-nya sama dengan 1 dikurangin setengah. Jadi kan positif pindah ruas jadi negatif. 1 dikurangi setengah adalah setengah ya. Ini jadi setengah. Nah, berarti ini kali silang, jadi dapet deh nilai A-nya sama dengan 2. Jadi kalau si A doang tuh 2 jam. Jadi kalau si A doang 2 jam. Nah, berarti kita butuh B. Nah, dapat B nggak sih? Cuma dikasih kan 1 pernyataan doang. Dari satu persamaan doang. 1 persamaan itu cuma dapat A doang, nggak dapat B. Oh, berarti 1 pernyataan itu belum bisa ngejawab. Karena si B-nya kan hanya A tambah B. Si B-nya belum dapat dari persamaan 1. Oh, ya udah, berarti setelah itu kita cek pernyataan 2. Jadi pernyataan 1 belum ya, jadi opsi A itu salah. Jadi pernyataan 1 itu nggak cukup untuk menjawab pertanyaan. Di opsi 2, di sini, Dex sendiri dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 6 jam. Jadi kalau si Dex itu berarti 1 per D itu sama dengan 1 per 6. Udah nomor 2 doang, berarti kayak kita punya si Dex doang. Lah, kita kan nanya A tambah B, berarti pernyataan 2 doang juga belum ngejawab kan. Oh, berarti 1 aja nggak bisa nih, 2 aja nggak bisa. Berarti A sama B salah. Nah, kita cek lagi yang C itu gabungin. Coba deh kalau digabungin. Nah, kita gabungin ya. Jadi kalau kita gabungin, kan kita punya persamaan. Di soalnya itu 1 per A gitu kan, ditambah 1 per B, ditambah 1 per D sama dengan 1. Nah, 1 per A itu udah punya nih. Si 1 per A itu nilainya adalah 2 si A-nya. Berarti 1 per 2 ditambah 1 per B-nya belum ada. Nah, 1 per D-nya kita dapat dari pernyataan 2 ya. Jadi ini si setengah ini kita dapat dari pernyataan 1, si 1/6 ini kita dapat dari pernyataan 2. Jadi digabung. Dapat aja yang kita inginkan kan, si 1 per B. Jadi 1 per B itu sama dengan setengah ditambah 1/6. Berarti ini samain penyebutnya berapa? 6 ya. Jadi setengah itu sama aja kayak 3 per 6 gitu. Ini boleh diselesaikan tapi boleh juga langsung jawabnya C benar. Jadi 3 per 6 ditambah 1 per 6, 4 per 6. Berarti ini 1 dikurangin 6, berarti itu adalah 2 per 3. Kurangin 2, berarti jadi 1 per 3. Nah, B-nya bernilai 3. Oh ya, udah masukin. Jadi yang ditanya adalah A tambah B-nya berapa? Berarti 2 tambah 3, jadi 5 jam. Jadi jawabannya untuk menjawab pertanyaan itu adalah yang C. Cuma nanti untuk mengefektifkan waktu, jadi untuk mencatat waktu, kan nggak usah dikerjain sampai selesai. Kalau udah tahu, oh 1 nggak bisa, 2 nggak bisa, ternyata 3 itu bisa loh. Ya udah nggak usah diselesaikan sampai akhir ya. Karena ini dijelasin, jadi kakak beresin. Kalau nanti mah nggak usah diberesin, langsung aja C jawabannya ya. Karena kita nggak perlu hasilnya berapa. Yang kita perlu itu adalah bagaimana untuk mendapatkan A dan B itu dari 2 pernyataan yang diberikan. Kayak gitu. Ya, sekarang kita lanjut nomor 11. Nah, nomor 11 di sini ada limit tak hingga ya, itu 0, dia tak hingga sebenarnya. Jadi di sini limit tak hingga dari akar 2x ditambah 1 akar 2x plus 3 min akar 2x minus 1. Ini nggak bisa pakai cara cepat. Kenapa? Karena di sini ada x pangkat 1, terus ini ada x pangkat setengah gitu kan. Nggak bisa digabung, nggak bisa pakai cara cepat yang akar kurangin akar. Tapi ini harus manual, yaitu dengan cara dikali sekawan. Jadi ini mah kayak hitung biasa aja ya, menghitung limit tak hingga. Jadi kalau ada di limit itu kan pasti dikali sekawan.
Jadi limit X mendekati ta hingga dari ini aku tulis lagi akarnya, berarti ini jadi 2X ditambah satunya kita nggak usah tulis aja ya. Jadi kalau biasa tahu gitu, depannya 1 tuh nggak usah tulis 1. 2X tambah 3. Ini min akar 2X min 1. Nah, dikali sekawannya adalah lihat yang tengahnya ini. Jadi tengah antara dua akar tersebut. Jadi kalau misalnya tengahnya itu adalah min, berarti sekawannya adalah plus kan. Berarti ini dikali akar dari 2X ditambah akar dari 2X plus 3 gitu kan. Nah, ini tengahnya jadi plus. Plus akar dari 2X. Ini 2X min 1. Nah, ini per akar dari 2X ditambah akar 2X plus 3 ditambah akar dari 2X min 1. Nah, jadi ini tuh sebenarnya nggak merubah soal, tapi merubah bentuk ya. Karena kan ini kayak si akar 2X tambah akar 2X plus 3 itu ditambah akar 2X plus 1 itu kayak A bagi A 1 gitu. Jadi nggak merubah soal, tapi kita merubah bentuk. Nah, sekarang kita kaliin ya. Berarti di sini ini kita pakai kurung aja yang belum kebayang. Berarti ini kita lihat ya. Nah, ini kan, ini dikali kita kali atas kali ini. Nah, ini berarti kan ini sama aja kayak A min B nih. Jadi A min B, ini tuh A plus B. Jadi si A-nya gitu. A min B dikali A plus B, langsung aja depan kali depan, belakang kali belakang gitu. Berarti di sini akar ketemu akar yang sama, terus kita review lagi nih. Jadi kalau misalnya ada akar A dikali akar A, jadi dalam akarnya sama, itu otomatis akarnya hilang A aja. Jadi akar A dikali akar A jadi A. Berarti kan ini akar dikali akar yang sama, berarti akarnya otomatis hilang. Berarti di sini jadi 2X ditambah akar 2X plus 3. Jadi akar yang gedenya yang hilang ya. Plus, nah ini min ya, karena min ketemu plus, jadi min kali plus itu artinya min. Jadi min, terus ini jangan lupa pakai kurung. Jadi akar 2X min 1 dikali akar 2X min 1. Jadi ini dikali ini, itu akarnya hilang. Jadi karena dalam akarnya sama. Jadi 2X min 1. Nah, per, ya udah, karena ini kan bawahnya per 1 ya. Jadi ya tulis aja. Jadi yang dikali 1 jadi sendiri. Nah, ini kan dia sama aja kayak per 1 gitu. Jadi 1 dikali ini. Ya hasilnya ini ya. Nah, sekarang ditulis ulang. Oke, berarti ini jadi akar 2X ditambah akar dari 2X plus 3. Terus ini ditambah akar 2X plus 1. Oke, sekarang kita lihat nih. Ini kan 2X dikurangin 2X. Habis ya. Terus jadi yang di atas sisanya adalah akar dari 2X plus 3 min ketemu min. Jadi hasilnya plus. Berarti ini jadi plus 1. Yang bawah kan belum apa-apain, jadi kita tulis ulang. Berarti ini 2X ditambah akar dari 2X plus 3. Nah, ini tuh materinya kalau di kurung itu kelas 12, dan itu pun yang ngambil matlan ya. Jadi kalau misalnya yang nggak ngambil matlan, ya kalian nggak apa-apa kan udah belajar ya sekarang. Jadi caranya kalau ketemu limit itu, artinya limit itu apa sih? Batas. Berarti kalau ketemu akar dikali sekawan. Nah, di sini rumusnya cuma satu di limit itu. Jadi limit itu kalau ada limit X mendekati hingga ada. Jadi kalau ada A dibagi X pangkat N, jadi kalau misalnya pangkat di bawahnya itu lebih gede, itu langsung 0. Jadi pembaginya lebih gede, hasilnya 0 gitu. Nah, berarti ini kan bagi pangkat tertinggi ya. Lihat di sini kan sama-sama X-nya tuh pangkat 1. Ya udah, berarti kita langsung bagi X pangkat 1 yang dalam akar. Berarti ini limit X mendekati hingga. Jadi udah kayak gini kan, udah dikali sekawan, udah tahu nih bentuknya kayak gini. Langsung aja dibagi pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya X pangkat 1 dalam akar, berarti langsung ini X per X gitu. Ditambah, kok X per X, 2-nya mana ya? Berarti ini 2-nya tulis. Berarti di sini 2X, nah ini kita semua sukunya itu dibagi X. Jadi dibagi pangkat tertinggi. Terus ini 3 per X gitu kan. Ditambah berarti di sini 1 per X gitu. Nah, di sini akar dari, berarti juga sama 2X per X gitu. Nah, ini kan kayak akar dalam akar. Berarti kalau misalnya di akar yang besarnya mah kan X pangkat 1. Berarti kalau masuk ke akarnya itu jadi X pangkat 2. Karena kita tahu nih, jadi kita harus samain. Nah, lihat kan kalau ada X, kita ini dimasukin ke akar, berarti jadi X kuadrat gitu. Jadi akar dari X kuadrat itu hasilnya X. Nah, ini tuh kan dia akar di dalam akar. Jadi kalau akar di luar itu kan X pangkat 1. Berarti ketika dimasukin ke akar itu jadi X pangkat 2. Berarti di sini jadi 2X per X pangkat 2. Jadi kan X pangkat 2 itu kalau diluarin akar itu jadi X pangkat 1 gitu. Berarti ini plus 3 per X kuadrat
aduh, maksud ya. Ditambah ini akar dari 2x per x ditambah 1 per x. Nah, udah sekarang berarti ini 2x per x, berarti jadi akar 3 per x. Sesuai ini nih rumus. Jadi kalau ada limit tak hingga dari a per xn langsung hasilnya 0. Jadi langsung dibikin 0. Oke, berarti di sini ini 1 per x juga 0. Berarti per akar dari, berarti ini 2 karena x bagi x habis 1 kan. Ini juga langsung aja bawahnya lebih gede x pangkat 2 jadi 0. Terus ditambah ini coret-coret jadi akar 2. Jadi jawabannya adalah akar 2 per, nah ini akar 2 tambah akar 2. Jadi kayak A tambah A, ya 2A, berarti 2 akar 2. Berarti coret-coret akar 2-nya, jadi hasilnya adalah setengah. Nah ini mah adalah rumus ya, jadi hasilnya adalah setengah itu sama kayak siapa? 2 per 4. Jadi hasilnya C 2 per 4. Oke, jadi ini mah nggak ada tips and tricksnya, ini mah soal biasa aja. Jadi soal kelas 12 di Kurmet. Jadi rumus paling nanti kalau misalnya yang belum belajar, aku belum belajar kan karena nggak ngambil matlan. Ya udah berarti nanti pas di jadwal regulernya ada tambahan lagi sama tutor ya. Jadi minta tambahan untuk limit. Karena ini benar-benar rumus ya. Jadi nggak ada tips and trick yang UTBK kayak sebelumnya. Nah, oke, gimana nih yang udah belajar limit? Nah, berarti PR-nya buat yang belum belajar limit dan nggak, emang kalau di matwa nggak belajar ya, kalau yang nggak ngambil matlan, boleh minta review lagi atau minta tambahan sama tutor reguler di bimbelnya. Nah, sekarang kita nomor 12, di sini ada bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari 1 per B log B pangkat 3. Kalau ini udah belajar semua ya, eksponen logaritma kelas 10. Oke, kita review lagi. Jadi kalau misalnya sifat yang pertama, A log A. Berapa nilainya A log A? A dipangkatin berapa hasilnya A? Ya 1 ya. Jadi logaritma itu adalah basis dari eksponen. Terus sekarang kalau misalnya ada A log A pangkat N. Hasilnya berapa? Hasilnya N ya. Jadi di sini kalau ada ketemu A log A itu adalah ini ya, ya udah kalau anggap kalau kalian lupa lah gitu ya. Jadi kita review lagi. Jadi review lagi kalau misalnya ada A pangkat C gitu kan sama dengan B. Ini kan eksponen. Mau ubah ke logaritma. Berarti di sini tuh adalah A log B sama dengan C. Jadi A-nya itu adalah basis, B-nya itu hasil, dan C-nya itu pangkat. Jadi kalau di eksponen mah kalian tuh ngitung 2 pangkat 3 tuh hasilnya berapa sih? 8 gitu kan. Tapi kalau logaritma dibalikin 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 gitu. Jadi di logaritma mah adalah mencari nilai pangkat si X ya ini. Mencari B gitu kan. Mencari pangkat C. Jadi hasilnya kan C gitu. Jadi mencari si pangkatnya itu. Jadi eksponen sama logaritma itu saling berkebalikan. Itu inverse. Jadi logaritma itu adalah inverse dari eksponen. Nah, ini. Terus ada sifat-sifatnya. Nih. Kan sekarang sifat yang pertama yang pasti keluar itu adalah A log A. Jadi A log A itu adalah, jadi kayak A dipangkatin berapa nih kan A log A. Jadi A dipangkatin berapa yang hasilnya A? Ya 1. Terus yang kedua, sifat yang harus hafal juga. Jadi kalau ada A log A pangkat N. Nah, jadi si ini tuh A itu kan basis, B itu numerus. Nah, ketika ini numerusnya itu punya pangkat, berarti pangkatnya ke depanin. Jadi N dikali A log A. Ini sifat ya, jadi boleh hafalin lagi. Oke, karena kita punya A log A-nya 1, berarti di sini jadi N aja. Nah, sekarang terus yang ketiga, gimana sekarang kalau misalnya basisnya tuh punya pangkat, jadi A pangkat N. Terus numerusnya juga jelas punya pangkat, A pangkat N. Terus cara gitu gimana? Oh, berarti pangkat si numerus dibagi pangkat basis, dikali A log A. Berarti ini jadi A log A-nya 1, berarti N per N. Nah, ini hafalin aja ini. Jadi kalau numerus punya pangkat, pangkatnya dikedepanin. Kalau dua-duanya punya pangkat nih, basis sama numerusnya. Oh, berarti dikedepanin tapi dengan cara dibagi. Jadi pangkat numerus dibagi pangkat basis. Nah, ini 3 sifat yang harus hafal. Sekarang kita lihat nih, 1 per B. 1 per B kita bikin ubah ya dari eksponen nih. Jadi eksponen lagi. Berarti kalau misalnya ada 1 per A pangkat N dinaikin ke atas, pangkatnya negatif. Berarti di sini 1 per B itu kan sama aja kayak 1 per B pangkat 1. Berarti sama aja B pangkat min 1. Log B pangkat 3. Nah, ini kan sama aja kayak sifat yang ketiga nih. Pangkat sama numerusnya punya, numerus sama basisnya punya pangkat. Ya udah, langsung sama kalian nih ke depannya. Jadi, pangkat numerus 3 dibagi pangkat basis dikali B log B. Nah, B log B itu kan sama aja kayak A log A, sama dengan 1. Berarti ini jawabannya adalah min 3.
Jadi mana bilangan bulat yang lebih besar dari min 3? Apakah min 4 atau min 2? Min 2, Kak. Ya, jadi garis bilangan kalau negatif itu semakin ke kanan semakin besar. Jadi bilangan bulat yang lebih besar dari min 3 adalah min 2. Oke, betul ya. Makasih nih. Jadi ini min 2. Oke, sekarang kita next nomor 13. Nomor 13 di sini ada. Nah, ini juga favorit ya di tahun ini juga yang UTBK 2024 ada soal tentang garis dan gradien. Jika garis AY sama dengan 4X plus 3 sejajar. Nah, yang sejajar, di sini kita keluarin persamaan garis ya. Jadi persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, ini, jadi kalau bentuk umum itu Y sama dengan MX plus C, angka depan X atau koefisien ya, itu adalah gradien. Jadi M itu adalah gradien. Jadi ketika Y sama dengan 2X min 1, oh berarti gradiennya 2. Tapi bentuknya harus Y sama dengan MX plus C. Nah, sekarang kalau ada kata-kata sejajar. Nah, jadi kalau misalnya sejajar, nih dua garis dikatakan sejajar, berarti itu artinya gradiennya sama. Jadi gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Oke, di sini lanjut aja tambahin lagi ya, karena cuma dua doang, sejajar dan tegak lurus. Kalau tegak lurus, dua garis dikatakan tegak lurus ketika gradien pertama sama dengan min 1 dibagi M2 atau M1 kali M2 min 1. Nah, sekarang ini kan garis AY 4X plus 3. Berarti si AY ini, AY sama dengan 4X plus 3. Kita bikin Y sama dengan, berarti semuanya kita bagi A ya. Jadi di sini 4 dibagi A per X ditambah 3 per A. Berarti kita punya ini adalah gradien yang pertama, garis yang pertama M1. Nah, sekarang sejajar dengan garis Y min 2X sama dengan 10. Nah, ini juga sama harus dibikin Y sama dengan, ya udah ini mah tinggal penerus aja ya, jadi positif 2X tambah 10. Nah, ini adalah M2. Garis 1 sejajar dengan garis 2, berarti M1 sama dengan M2. Berarti M1-nya itu adalah 4 per A, dan M2-nya adalah 2. Berarti kita kali silang, 4 sama dengan 2A. Berarti A-nya itu sama dengan 4 dibagi 2. A-nya 2. Oke, pertanyaannya, maka gradien garis Y sama dengan 2X plus 7 berapa? Berarti kan gradiennya ini adalah si 2A. Ini adalah gradiennya karena koefisien X, pokoknya gradien tuh. Berarti 2 kali A-nya udah didapat ya. A-nya adalah nilainya 2. Berarti ini 2 kali 2 sama dengan 4. Udah jawabannya yang A. Jadi, ini mulai dicatat ya. Jadi, yang sering keluar tiap tahun ya, yaitu tentang garis dan gradien. Ini gradien, terus ini juga penting ya, ada kata-kata sejajar, itu dua gradiennya sama. Udah, sekarang kita next nomor 14. Berarti sekarang nomor 14, ini nomor 14. Parabola Y, nah ini juga pertidaksamaan, berarti di sini parabola Y min X min 2, X plus 6, bernilai negatif. Berarti kalau bernilai negatif, dia pengen kurang dari 0 kan hasilnya. Pada interval berapa? Ini pertidaksamaan, ini kuadrat ya. Berarti ya udah aja, karena nilainya kan si min X min 2 itu pengen negatif, pengen kurang dari 0. Langsung aja kalian gini pertidaksamaan ditulis. Nah, ini karena depannya ada min, kita bagi negatif 1 ya. Jadi kita bagi negatif, jadi semua harus bagi negatif jadi positif, jadi negatifnya hilang. Ini tetap. Nah, kalau dibagi negatif, tanda berubah. Jadi positif. Jadi kalau tandanya kurang dari, dibagi negatif, jadi lebih dari. Oke, terus ini dibikin X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 6. Jadi pindah ruas ya. Ini faktornya min 2 jadi positif, 6 jadi negatif. Langsung bikin garis bilangan. Jadi dibikin garis bilangan. Di sininya adalah min 6. Ini bundarannya terbuka karena nggak ada sama dengannya ya. Ini 2. Nah, uji titik. Jadi ini ada 3 daerah. Di mana daerahnya yang pertama kurang dari min 6. Di daerahnya di antara min 6 dan 2. Dan lebih dari 2. Di sini kita uji titik ada X sama dengan 0. Nah, masukin ke sini. Jadi masukin ke yang udah dikali negatif atau dibagi negatif. X-nya kita ganti sama 0, jadi 0 min 2 dikali 0 plus 6. Nah, min 2 kali 6 itu hasilnya min 12. Jadi ini hasilnya bilangan negatif. Berarti ini tuh angka yang berada dekat sama 0 di antara min 6 dan 2, berarti semuanya negatif. Dan selang-seling udah pasti. Jadi kalau udah punya satu daerah negatif, berarti ini kanannya positif dan kirinya positif. Yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah lebih dari 0. Berarti kita ambil ke kanan dan ambil ke kiri. Berarti ini solusinya. Jadi biar bilangannya ini tuh si ini tuh hasilnya negatif,
maka solusinya X-nya harus kurang dari min 6 dan X atau X-nya lebih dari 2. Jadi angkanya tuh harus kurang dari min 6 atau lebih dari 2 ya. Jadi ke kiri itu kan kurang dari, gitu kan. Terus ke kanan itu lebih dari, gitu. Oke, satu soal lagi. Sekarang kita lanjut nomor 15. Nah, nomor 15 di sini, jika fx sama dengan 5 nah ini mah bonus ya, soal bonus. Jadi ini bisa pakai cara cepat. Jadi kalau misalnya ada fx sama dengan bentuknya rasional pecahan ax plus b dibagi cx plus d. Nah, ini cara cepatnya, berarti f inverse x-nya itu adalah, kalian lihat aja koefisien x di atas pembilang dengan konstanta di bawah, itu tukar posisi. Jadi si D-nya naik ke atas, tapi dikasih negatif, B-nya tetap, per C-nya juga tetap, nah si A-nya turun ke bawah. Udah, cuman gini aja rumusnya. Berarti kalau kita lihat, ini fx-nya kan sama dengan 5 dibagi 4x plus 2. Berarti di sini kan nggak ada x-nya ya, otomatis A-nya itu 0. Nah, di sini berarti D-nya itu adalah konstanta. D-nya sama dengan 2. Nah, udah berarti F inverse-nya itu kan mau dibalikin ya, mau tuker. Jadi D-nya naikin ke atas, jadi negatif. Nah, C-nya tetap 5. B-nya tetap 5. Terus di sini C-nya tetap 4X. Nah, sekarang si 0-nya turun ke bawah. Jadi ini sebenarnya min 0 gitu. Nah, berarti ini jawabannya adalah min 2X tambah 5 dibagi 4X. Berarti jawabannya mana? Ini jawabannya yang C ya, ditukar posisi aja. Jadi 5 min 2X per 4X. Oke, alhamdulillah udah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ya ada Kak. Oke, paham ya? Ngerti? Ngerti, Kak. Ngerti. Oke, alhamdulillah ya kalau udah ngerti. Jadi kakak tuh dulu, makasih buat hari ini yang udah join Zoom buat belajar TPS. Semoga kedepannya nggak miss ya, jadi nggak hilang. Jadi tetap ikutin. Ini adalah upaya dari Tridaya dalam program Ambis to University. Jadi dikasih belajar tambahan dari reguler ya online. Jadi semoga kalian memanfaatkan ini ya. Makasih, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Makasih, Kak.